Al-Quran mengatakan fa'fu wasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai kemudian Allah memberikan perintah. Innallaha, sungguh. Jadi di situ Allah di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Innallaha, sungguh Allah, ala kulli, atasnya segala syai' qadir. Atasnya segala sesuatu artinya Allah itu maha kuasa. Kulli, segala kuasa artinya maha kuat. Allah itu maha kuat, maha kuasa. Pokoknya tidak ada kelemahan padanya. Inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Jadi ketika orang-orang kafir memiliki kedengkian, kebencian kepada kita umat Islam, mengajak kita kemudian kepada kekufuran, setelah kebenaran jelas bagi mereka, selama mereka tidak memerangi kita, tidak menghujat, tidak melakukan sesuatu penistaan, maka kata Al-Quranul Karim, fa'afu wasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Saya kira begitu. Silakan Saudara Haidar Jaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Islam, boleh nanya nggak? Mau nanya apa? Ini apa namanya, waktu sholat itu kan ada suara di dalam itu. Tapi suara itu jahat sekali. Itu gimana cara apanya? Menanggulanginya? Apa namanya? Apa itu? Supaya nggak ada suara-suara lagi dalam, ya kita kan sholat pokoknya baca apa, kita baca Al-Fatihah terus ada suara-suara. Suara apa, Bang? Ya ada suara di dalam itunya, Bang. Dalam mana? Tapi ya, Suara siapa? kayak suara hati tuh gimana ya? Kalau itu tuh susah dijelaskan. Aku juga bingung, Bang. Suara siapa? Oh begitu ya, Bang ya. Iya. Oke lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya Abang ini mungkin ketika sholat pemikiran kita kemana-mana, tidak khusyuk. Tapi kalau ada suara berarti sudah mulai ada kelainan itu. Coba periksa di psikiater. Tapi kalau hanya pemikiran, seakan-akan kita dibawa kepada materi dunia, itu bukan suara, itu karena kurang khusyuk aja. Bisa diobati dengan ruqyah, atau perbanyak istighfar, atau perbanyak berzikir. Gitu abangku. Perbanyak istighfar, perbanyak berzikir. Hadirkan keadaan kita sedang berhadapan dengan pencipta kita. Kalau misalnya Anda dipanggil untuk menghadap ke Bapak Presiden, apakah mungkin Pak Presiden ada di depan kita, lalu yang Anda pikirkan itu panci di rumah, yang Anda pikirkan galon, yang Anda pikirkan kemudian anak-anak lagi main-main di rumah. Kalau Anda seperti itu di hadapan Pak Prabowo, berarti ada kelainan. Gitu Bang. Pak Prabowo Presiden datang kemudian mengundang Anda ke istana, lalu Anda bertamu di rumahnya, Anda duduk di depannya, Anda malah memikirkan ayam yang ada di rumah. Sampai Prabowo bilang, Pak, hei, Pak. Lah, ini ada kelainan jiwa orang ini. Pak,
Bapak lagi ngomong sama saya. Tapi yang Anda pikirkan hanya ayam, pinjol. Kok pinjol sih? Nah, itu berarti Anda tidak sedang konsentrasi penuh dengan orang yang sedang Anda bicarai. Kalau kepada Bapak Prabowo saja, kita harus konsentrasi memperhatikan gerak bibirnya, suaranya, mimiknya, gerakan matanya, kedipan matanya, goyangan tangannya. Sampai-sampai kita bernapas pun susah, apalagi kepada pencipta kita. Makanya orang-orang yang tembus batinnya itu baru bergerak aja untuk mengambil air wudhu, dalam hatinya hanya ada kebesaran Allah. Allah, 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 Allah. Itu orang yang hatinya bersih. Baru mau wudhu saja, itu sudah hatinya Allah. Allah. Sama seperti ketika Anda mendapatkan undangan bulan 7 tahun 3 sebelum Masehi, saudara Hidar Jaya diminta untuk menghadap kepada Fir'aun. Nah, ini masih lama. Itu? Tapi Anda sudah tidak bisa tidur memikirkan itu. Wah, saya harus menghadap ini. Anda sudah mulai hafal kalimat apa saja yang akan aku sampaikan. Dah hafal sampai hari demi hari mendekat pada waktu yang sudah ditentukan untuk ketemu dengan taruh Fir'aun, berarti mundur. Dengan Pak Prabowo lah, dan presiden yang kita cintai ini. Apalagi dengan pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan alam semesta ini. Sempat-sempatnya Anda sholat pikirkan pinjol. Sempat-sempatnya Anda sholat mikirkan cudol. Tapi kalau itu pun terjadi, sahabatku, saudaraku, caranya, solusinya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, permantap ilmu tauhidnya. Kemudian sering baca ayat suci Al-Quran. Sering-sering ngaji. Sering ngaji. Sering ngaji, lembutkan hati, dengarkan orang membaca Quran. Wadda kathirum min ahlil kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika baca yang Anda bayangkan suara Anda sendiri. Yang Anda bayangkan adalah kebesaran Allah. Itu untuk obat tidur juga tuh, yang susah tidur. Apakah saudara Nidar ini susah tidur? Iya, Bang. Susah tidur kan? Nah, itu. Sering begadang. Nah, itu dia. Susah tidur, maka sering-sering baca Quran. Sering baca Quran. Insya Allah. Makasih pencerahan ya Bang. Insya Allah saya laksanakan. Iya. Jadi kalau mau sholat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan hanya kepada saudara Hidar kita ya. Siapapun itu yang susah khusyuk dalam sholat, ya seperti teori-teori yang tadi. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Silakan. Masih ada lagi? Selamat malam YouTube. Iya, assalamualaikum bang-bang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam bang kan, tapi saya mau izin penjelasannya bang. Kan oten-oten itu bang sering mengatakan kita yang Muslim ini, saya paling nggak suka dibilang
nyembah batu Hajar Aswad itu kan bang. Izinlah bang penjelasannya bang. Iya. Nyembah batu. Dia nyembah Ka'bah, pokoknya dibilang nyembah apalah bang. Iya. Jadi menyembah berasal dari kata hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi menyembah berarti kita menghambakan diri. Kalau kita menghambakan diri, berarti kita mengabdikan diri. Kalau kita mengabdikan diri, berarti segala sesuatu daya upaya kita lakukan untuk objek atau hakikat yang kita sembah. Apa yang umat Islam telah lakukan terhadap batu ini? Kalau dia adalah Tuhan, apakah umat Islam kemudian menyimpankan kotak amal di samping batu Hajar Aswad? Setiap ada yang cium dilap-lap batu Hajar Aswadnya lalu kasih amplop di kotak itu? Tidak. Yang kita lihat justru yang penuduh. Yang penuduh ini yang membuat patung lalu gantian antri mencium patung tersebut. Kenapa dia lakukan itu? Ya, karena itu Tuhannya. Umat Islam untuk menjawab ini sangat mudah. Al-Quranul Karim menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran agar menyembah Rabb dari alam semesta ini. Kita tidak disuruh menyembah kepada batu. Sedangkan nyata bagi kita batu itu adalah makhluk yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya sujud menghadap. Karena prosesi ibadah Islam itu ya sujud. Itu hanya arah kiblat. Tidak ada satu manusia muslim yang membuat bangunan semisal Ka'bah atau miniatur Ka'bah kemudian ditaruh di masjid untuk disembah. Nggak ada. Atau umat Islam menggantungkan karikatur Ka'bah di lehernya. Pernah lihat? Pernah nggak saudara lihat ada umat Islam menggantung karikatur Ka'bah di leher? Tidak ada, Gurunda. Saya pernah lihat itu. Nggak ada. Tapi kalau ada karikatur orang yang terpajang di tiang, ya banyak, berarti itu Tuhannya. Kalau kita umat Islam tidak. Cuman memang keadaan umat Islam itu dalam beribadah memiliki arah. Arahnya ke Ka'bah sana, ke Mekah. Itu. Sebenarnya pertanyaan itu muncul bukan karena ingin mencari kebenaran, enggak. Pertanyaan itu muncul karena iri. Mereka iri. Karena kenapa? Andai saja mereka bisa terangkat ke langit nih, terangkat. Mungkin sekitar berapa kilometer ke atas 100 kilo. Supaya matanya itu bisa melihat keadaan bumi. Setiap kali kemudian ada takbir. Misalnya maghrib. Allahu Akbar. Maka dari atas sana dia akan melihat manusia di bumi itu, umat Islam, seperti kuncup bunga yang mekar. Begitu dia ada sujud semua tepat. Sami Allahu liman hamidah. Terangkat lagi. Dan mengarah kepada satu titik. Itu simbol tauhid. Bahwa yang harus diibadahi itu hanya Allah. Bukan beribadah kepada yang lain. Bukan beribadah kepada makhluk. Bukan.
tapi hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Anda harus pahami. Perintah sujudnya. Jadi tidak ada itu kita ibadah dituduh menyembah batu karena kita ibadahnya menghadap ke sono. Nah, bagaimana kalau menghadap ke suatu tempat lalu dikatakan kita menyembah sesuatu itu? Tanya kepada mereka, setiap kamu ke gereja, kamu itu menghadap kemana? Menghadap ke batu juga, bukan? Entah itu batu pondasi yang ada di depannya, entah batu sakarnya pendeta. Karena pendetanya berada di depan. Apakah kami juga boleh mengatakan kamu menyembah batu sakar, Pak Pendeta? Kan begitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena setiap kalian datang ke gereja, kalian menghadap ke pendeta. Kalian ke gereja ibadah enggak? Ibadah. Menyembah enggak? Menyembah. Menghadap kemana? Ayo, jujur. Menghadap kemana? Oh, hari Sabtu, hari Minggu kemarin kami menghadap ke utara. Terus minggu yang kedua bulan ini menghadap ke selatan. Habis itu minggu ketiga nanti menghadap ke timur. Habis itu nanti menghadap ke barat. Kalau itu alasannya, lantas katakan kepada mereka, kalau begitu kamu punya Tuhan 4. Kenapa? Ya karena hari Minggu ini kau menghadap ke biji sakar. Minggu depan kau menghadap kepada jam dinding. Minggu depan kau menghadap kepada palang pintu. Minggu depannya lagi kau menghadap ke toilet. Banyak kali Tuhan kau. Karena ternyata kau menuduh kami menyembah batu karena kami menghadap ke sana. Padahal itu hanya arah ibadah. Yang mana Tuhanmu yang maha kuasa di situ? Biji sakar, jam dinding, palang pintu, atau toilet? Mampus. Itu cara membantahnya itu seperti itu. Karena seluruh nabi yang ada di dalam Bible juga menghadap ke bait sucimu. Aku merendahkan diri, aku membasuh tangan, kaki dan wajahku untuk sujud menghadap kepada bait sucimu. Bible menjelaskan itu. Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus kemudian sujud. Menghadap kemana Yesus sujud? Ayo. Menghadap kemana Yesus sujud? Kalau dikatakan umat Islam menghadap ke batu, maka Tuhannya adalah batu. Yesus tanya, Yesus sujud menghadap kemana? Pohon ara. Tuhannya berarti pohon ara, gitu maksudnya. Dan kalau itu betul, mereka memaksakan kehendak dengan pertanyaan itu. Berapa banyak toilet yang ada di depan gereja mereka? Toilet-toilet yang ada di rumah-rumah penduduk, yang ada di depan mereka, di mana mereka menghadap ke sana dalam ibadah di gereja. Apakah boleh kita mengatakan mereka penyembah toilet? Itu pertanyaan keputusasaan karena cemburu iri melihat kekompakan umat Islam dalam beribadah. Mereka yang Katolik gerejanya berdekatan, itu cuma 50 meter. Yang satu menghadap ke cincong, yang satunya menghadap ke concong, yang satunya menghadap ke cincing, yang satunya menghadap cincung cuang. Tak ada persatuan. Rumah ibadahnya Islam itu aja bersatu, apalagi hatinya. Arah ibadahnya saja satu, apalagi Tuhannya. Itu kemenangan bagi kita. Pertanyaan itu muncul karena iri, dengki, sirik melihat kekompakan umat Islam, sirik melihat kemudian kekuatan umat Islam, gentar dan takut melihat bagaimana umat Islam itu bersatu dalam gerakan keislaman, baik ibadah maupun yang lain. Saya kira begitu, teman. Silakan. Nanti mungkin ada dilanjutkan oleh Ustadz kita kalau ada yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat disilahkan. Saudara Rama. Alhamdulillah, jawaban yang sangat detail Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu cuma pertanyaan lawakan itu. Banyak orang buat pingsan gara-gara bertanya begitu, Bang. Iya Bang, soalnya Bang, lab-lab sebelah, oten-oten sebelah itu selalu aja itu yang ditanyakan. Jadi kita yang umat-umat Islam yang dangkal itu diserang terus Bang. Jadi, mau kita naik, bingung juga mau jawabnya kayak mana kan gitu Bang. Iya, iya. Terus ada lagi serangan yang terus dilakukan oten-oten itu yang apa, yang membantah, yang bilang katanya lah
Nabi kalian itu nikah sama Isa yang usianya masih 6 tahun. Di situ aku menyatakan ya, cuman saya mengatakan sama orang itu ya memang dinikahi, tapi satu rumah kan di usia 9 tahun itu ya kamu. Iya, betul. Itu pun setelah Siti Aisyah sanggup untuk bergaul dengan suami. Mertua yang menyatakan kepada menantu, istrimu sudah bisa bergaul denganmu layaknya suami dengan istri. Dia sudah bisa masak, dia sudah kemudian menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Baru serumah. Kenapa ribut dengan rumah tangga orang? Itu kan halal. Bagaimana dengan mereka? Kalau cuman karena faktor itu, orang menikah sejenak setelah mereka mengatakan umat Islam nabinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan mereka? Berpikir enggak mereka itu? Nabi Muhammad manusia menikah dengan istrinya Siti Aisyah. Ada yang dilanggar? Tak ada yang dilanggar. Norma apa yang dilanggar? Hukum apa yang dilanggar? Oh, hukum apa? Hukum apa? Emang kau hidup di 1400 tahun silam? Itu adalah keadaan di mana itu lumrah pada saat itu. Bahkan kita santer mendengarkan nenek-nenek kita dulu menikah masih kelas 5 SD. Mereka sudah menikah. Tapi itu bagi saya juga karena iri, dengki. Kemungkinan karena irihnya itu ada kaitannya dengan kaum Hawa perempuan. Kalau saya boleh titip pertanyaan kepada mereka, tanya juga. Okelah, nabiku Nabi Muhammad menikah lalu serumah dengan istrinya yang sah, di mana istrinya usia 9 tahun. Tapi bolehkah saya bertanya, kenapa Tuhanmu mesti isap puting wanita dewasa? Ya kan ya? Kalau seorang manusia menikahi wanita ya wajar kan, memang sudah satu pasang kodrat. Tapi kalau Tuhan isap puting, gimana dong? Iyalah. Iya bang, iya. Tertulis di kitab mereka. Bab 27 nomor 11. Alamat. Oke bang, terima kasih. Oke, siap. Pencerahannya. Mungkin ada lagi saudara-saudara muslim yang ingin bertanya. Saya izin turunnya bang ya, host. Iya, silakan. Ah, iya, Wah, sempat-sempatnya ngetik ini Bang Jailani. Karena Assalamualaikum nikmat warahmatullahi aman. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat-sempatnya dia. Karena nikmat katanya. Wah, ternyata Tuhan butuh kenikmatan gituan juga memang. Itu pertanyaan, cuman bertanya doang. Kenapa harus begitu? Bukankah malaikat aja bisa turun dalam keadaan langsung menjadi dewasa? Kalau dia memang tujuannya untuk memperkenalkan dirinya Tuhan, kenapa kudu dari bayi? Apa yang ingin diajarkan dari bayi itu? Sementara usia 13 tahun sampai 29 tidak tercatat di dalam kitabmu. Kenapa nggak turun langsung dewasa aja? Ada apa mas? Aku adalah Tuhan. Nah itu. Kenapa harus jadi bayi dulu? Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, saya kira seperti itu teman-teman. Saya tidak itu hanya titip pertanyaan doang. Jangan marah. Itu kan ada di kitab Lukas 11 nomor 27. Kan tertulis begitu. Kalau dia Tuhan, kenapa sih dia harus turun ke bumi? Miut nenek.
Iya toh? Oke, selamat pagi. Aku jawab dulu ya, Juma. Apa itu? Siapa yang bertanya? Oke, tadi kau katakan, kenapa Tuhan mengisap puting orang dewasa? Itu Yesus mengisap putingnya ibunya Maria. Berarti kalau kau sewaktu bayi mengisap puting ibumu, berarti kau mengisap puting orang dewasa. Ya pastilah karena ibuku dewasa. Saya anaknya, kan gitu. Ayo, ayo. Sama seperti Yesus. Yesus itu anaknya Maria. Berarti saudara ini menyembah kepada anaknya orang. Anak orang nih, baru tahu gue. Ngaku dah, keceplosan deh. Kalau aku menyembah anak orang. Ya, buka dulu di Filipi 2 ayat 8. Ya justru itu yang jadi masalah. Ngapain dia harus turun? Ngapain dia harus isap puting? Kan bisa langsung dewasa aja, langsung gondrong berkumis. Seperti kedatangannya yang kedua kan langsung dewasa dia. Kalau dalam keadaan dewasa dia lahir itu bukan manusia. Oh berarti kamu akui Tuhanmu manusia? Yesus Manusia? Yesus manusia. Oh, tapi Paulus yang datang kepadanya bukan manusia. Ayo. Ayo, mana yang Ya. betul? Ya, karena sewaktu menjumpai Paulus, Nah, Tuhan itu sudah tidak berwujud manusia lagi, sudah naik ke surga. oh kata siapa? Yang tidak berwujud manusia itu bukan Yesus. Yesus itu selama-lamanya manusia. Nggak pernah Yesus itu berubah jadi kuntilanak, jadi hantu, jadi popo, perakang, padale, nggak ada. Yesus selama-lamanya manusia. Ada-ada aja beras mini. Akui aja bahwa yang datang kepada Paulus itu memang makhluk halus yang memakai nama Yesus untuk menggenapi nubuat Yesus. Datang penyesat memakai namanya. Bilang aja gitu. Oh, kok Yesus pula yang manusia dibawa-bawa? Yang bukan manusia, yang bukan manusia. Yang manusia, yang manusia. Jangan digabung dong. Makanya orang Kristen itu disebutkan di dalam Roma 8:10, barang siapa ada Kristus di dalam dirinya, maka tubuhnya mati karena dosa. Kenapa? Ya karena Paulus tahu ajaran yang dibawa ini memang membawa manusia kepada kematian, kebinasaan kekal. Itu Paulus itu yang mengatakan itu. Makanya di situ tidak disebut nama Yesus kan? Kenapa? Karena Kristus itu artinya masih belum jelas. Yesus itu banyak. Di mana dikatakan Yesus itu banyak? Yesus sendiri yang mengatakan. Sebab Kristus palsu. Nah, Paulus mengatakan jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Itu begitu. Jadi ya Kristen ini bermatian karena dosa. Berarti orang Kristen ini menurut data itu semuanya akan masuk ke neraka memang. Pantaslah Yesus mengusirnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Oh ternyata karena memang mati karena dosa. Inilah orang Kristen. Itu dalil tertulis. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Amit-amit. Siapa mau? Kalau kita di Islam, mati karena selamat. Illa wa antum muslimun. Kalau dia mati karena dosa. Bu Rasmi, Ya, tubuh mati karena dosa. dosa, tempatnya surga atau di neraka? Gimana? Pak Paman.
ternyata Kristen semuanya ke neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tidak, itu salah. Kristen Lah, tidak semuanya ke Itu neraka. itu ditulis di dalam kitab dan Anda sudah mengakui barusan. Tidak, tidak. Tubuh mati karena dosa. Dosa kemana? Neraka. Nah, coba Anda baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, siapa yang ada Kristus di dalam tubuhnya? Kristen. Tubuh, maka tubuh memang mati karena dosa. Ah, Kristen kemana tuh? Ya ke neraka. Jangan kau rubah dalilnya. Tadi kau sudah menjelaskan, mengatakan itu. Ya tubuh memang mati. Karena Tubuh akan kembali menjadi tanah itu karena kutukan. apa? Ada. Nah, mati karena dosa. Terus kalau dosa dipertanggungjawabkan di mana? Dosa dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Di mana dipertanggungjawabkan? Di surga atau di neraka? Di bumi dipertanggungjawabkan. Dompala. Lame-lame. Inilah kalau beragama cuman modal agama percaya saja, nggak mau belajar. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan itu. Tubuhmu yang bangkit nanti itu adalah tubuh fana, tubuh biologis. Tubuhmu yang berdosa itu akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk dibakar di neraka. Baca nomor 11-nya itu. Yang dibangkitkan adalah tubuh fana. Apa tubuh fana itu? Ya tubuh biologis ini. Itu akan dibangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk dipertanggungjawabkan. Untuk menerima hasil dari pekerjaan. Baca kitab saudara Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Orang yang benar akan dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang bersalah dibangkitkan untuk dihakimi di neraka. Itu kata Yesus. Manusia dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, kata Paulus, jika Kristus ada di dalam kamu, maka, kata Yesus loh, kata Paulus loh, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen ini dicetak memang untuk mengisi neraka berdasarkan dalil itu. Tapi wajarlah kalian itu ke neraka. Wajar. Kenapa? Karena di dunia ini kalian kan sudah puas-puasin kan? Seluruh binatang bisa kau makan. Seluruh cairan bisa kau minum. Betul? Tidak ada yang haram dalam agamamu. Dan kamu bukan lagi merasa di dunia ini sebagai hamba Tuhan. Kau merasa di dunia ini sebagai anak Tuhan. Sehingga kalian bukan lagi menghambakan diri. Tetapi kalian itu adalah orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka kalian itu. Wajar. Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sudah surganya orang-orang kafir. Maka semua bisa kau rasakan sekarang. Semua bisa kau nikmati sekarang. Tak ada yang haram di dalam agama kamu. Coba tunjukkan apa yang haram dalam agama Kristen. Ada? Nggak ada. Ada. Kenapa? Kenapa tidak ada yang haram dalam agama Kristen? Kenapa? Kenapa? Karena dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir. Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang kafir. Ada yang haram Juma, ada yang Mana? Apa yang haram dalam agamamu? Yang haram bagi Apa? kami adalah pikiran-pikiran kotor yang Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? ya. Sedangkan Paulus sudah mematikan pikiran orang-orang Kristen. Mana dalilnya haram berpikir? Mana dalil? Gak ada. Cari ada itu kan. Mana coba sebutkan. Yesus katakan buka aja di Google yang Dia dengar banyak cerita. nggak dengar Yang haram di dalam kitab yang kamu genggam itu adanya di imamat, adanya di ulangan. Pak. Tidak, ini di perjanjian baru. Ya silakan Anda tunjukkan. Mana? Masalah makanan. Mana tunjukkan yang haram di dalam agamamu. Ya Tunjukkan. dengar dong aku jawab. Bukan masalah apa Mana? makan yang haram. Mana? Tetapi apa yang kotor yang keluar dari dalam hatimu itulah yang haram. Enggak, mana ada haram di situ, be. Dasar penyesat. Itu najis, tame.
Tame dengan haram itu beda, Cak Kongkong. Jangan asal ngomong ente. Saya tahu dalilmu itu. Saya tahu dalilmu. Kamu ingin mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam kitabmu itu adalah sebuah kebenaran. Matius 15. Najis dengan haram itu beda, Cak Kongkong. Jangan kau samakan. Najis beda. Sama kami tidak ada kata-kata najis. Lah, di dalam kitabmu itu tame. Tame itu najis. Matius 15 nomor 1 sampai nomor 20, ketika kemudian murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan. Inilah kalau agama cuman seruduk aja kayak babi. Makanya kau belajar, dalam agamamu itu tidak ada yang haram. Yang kau maksud tadi itu najis, tame. Kami yang tercatat di Alkitab itu haram. Yang haram itu Tidak ada. Mana niat coba. kotor Ada itu. yang haram. Contoh di Imamat 11 nomor 7 itu haram. Ulangan 4 itu haram. Betul. Tapi kalau dalam agama Kristen tak ada yang haram. Apa yang haram? Mana dalilnya? Kenapa kalian mati dan masuk ke dalam neraka? Karena kalian sudah menjadikan dunia ini surga kalian. Mau kubacakan dalilnya? Bagaimana kalian menganggap dunia ini surga? Galatia 5 nomor 1 nomor 2. Yesus Kristus telah memerdekakan kita dan memerdekakan dan membebaskan kita dari apa? Kuk. Apa itu kuk? Beban. Beban apa? Penghambaan. Baca dalilmu tuh. Kamu itu adalah manusia-manusia yang sudah dimerdekakan dari beban penghambaan. Makanya kalian itu bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tapi merasa pewaris. Kalian itu menyetarakan diri kalian dengan Tuhan. Yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan itu cuma sibilis. Itu. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa surgamu itu di dunia ini. Kamu hanya merasakan nikmatnya hidup itu di dunia. Nanti di kehidupan berikutnya neraka kekal tempatmu. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Malah dikenalnya sebagai Tuhan. Kan koplak. Hidup kekal. Mengenal Yesus sebagai apa? Resmi. Mengenal Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Kaku kan lidahnya? Gak bisa ngomong. Karena selama ini kalian itu tidak mengenal Yesus. Kalian hanya mengenal makhluk yang datang kepada Paulus yang memakai nama Yesus. Oke. Mengenal Yesus yang engkau utus. Ya kan? Yang engkau utus. Gitu. Coba tanya dulu kenapa? Allah, siapa yang diutus itu? Terus kenapa kau Tuhan kan kalau dia hanya utusan? Siapa yang diutus itu? Iya, siapapun itu. Mau dia Buntiti ke? Oke, siapa yang diutus itu? Coba. Ya manusia lah pasti. Manusia yang diutus. Bukan begitu, bukan begitu. Mengenal Yesus yang engkau utus. Sekarang pertanyaannya, Yesus ini mau dikenal sebagai utusan atau mau dikenal sebagai Tuhan? Bukan. Yang engkau utus. Sekarang pertanyaannya siapa yang diutus Allah Yang itu? diutus ini ya utusan. Ya, utusan dengan diutus itu namanya Apa? itu Apa? hanya penggunaan keawalan. Pandai-pandaian. Kamu ingin memperkaus ucapan Yesus. Kenapa? Kamu ingin melantik makhluk Kristus yang datang kepada Paulus. Kamu ingin meninggikan derajat makhluk yang datang kepada Paulus itu dengan menjual nama Yesus. Udah selesai. Yesus dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Dikenal sebagai apa? Utusan. Tapi kamu ingin oh enggak. Utusan yang dimaksud itu adalah
Karena kenapa demikian? Kamu ingin meninggikan derajat makhluk Kristus yang datang kepada Paulus dengan memakai nama Yesus. Utusan itu siapa? Utusan itu manusia. Manusia itu siapa namanya? Yesus. Ya, Yesus itu siapa? Manusia. Yesus itu siapa? Manusia utusan. Kita buka dulu di Matius 1 ayat 26. Ya. Apa? Maria akan melahirkan namanya Yesus. Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Dia menyelamatkan umatnya dengan cara umatnya mengakuinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Ayo, menyelamatkan umatnya Bani Israel dengan menerima Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sederhana kok itu. Kamu katakan kan? Bani Israel umatnya Yesus. Bani Israel umatnya Yesus akan memperoleh keselamatan apabila Yesus mereka kenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Mengenal Yesus itu inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah satu-satunya yang benar. Berarti Allah itu satu-satunya yang benar. Allah Israel itu satu-satunya yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, mengenal itu berarti kita harus mengenal keseluruhan. Mulai dari malaikat Gabriel menjumpai Yusuf dan Maria sampai kepada dia dikenal sebagai apa? Dia dikenal sebagai apa? Mari kita kenal gitu Kenal loh. sebagai apa? Nah, malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria dan Yusuf, Maria akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus. Ya udah, Yesus kita kenal itu, akan oke. menyelamatkan umatnya. Iya betul. Dengan cara apa umatnya dengan cara apa diselamatkan umatnya? Dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Kalau menyelamatkan umat manusia itu pastinya hanya Tuhan yang mampu. Oh, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Berarti Anda tidak mengenalnya. Karena Yesus itu hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Inilah bukti bahwa yang Anda ingin usung di sini adalah Tuhan Kristusmu yang datang kepada Paulus. Kau ingin dia itu kau sembunyikan, kau ingin memaksakan anak Maria naik level, padahal sesungguhnya yang ingin kau jual itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Kamu memaksakan anak Maria dengan berbagai macam analogi, dengan berbagai macam asumsi, padahal Yesus anak Maria hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Kamu meminjam namanya untuk mempromosikan Tuhan kau yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kau ingin mempromosikan Tuhanmu yang datang di Pulau Patmos yang di pahanya ada tato. Kamu ingin mempromosikan Tuhanmu yang datang kepada Paulus yang bukan anak manusia itu dengan memakai nama Yesusku. Nama Yesusku yang adalah nabi kepada Bani Israel, kau ambil namanya untuk kau jual sembahanmu yang keluar dari hari ketiga dari tanah itu, dari kubur. Jangan kau paksakan Yesus kami untuk menjadi Tuhanmu. Tuhanmu itu beda. Tuhanmu itu memang namanya juga Yesus Kristus, tapi dia bukan manusia. Jangan kau paksa-paksa. Kau harus mengenal Yesus itu. Kau baca di dalam kitab Matius ini. Kau harus mengenalnya bahwa dia itu adalah kampret. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa seluruh pekerjaan yang engkau berikan, yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Kau mau memaksakan orang yang sudah bersaksi tentang keberadaannya? Aku bersaksi, semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Di situ siapa yang mengutus? Bapa. Yang diutus siapa? Yesus. Jangan kau bolak-balik, bolak-balik hanya gara-gara ingin kau jual Tuhan yang keluar dari kuburmu itu yang make nama Yesus kami. Paham? Enak aja nyembah kepada roh-roh Yesus yang dibawa. Yesus itu bukan makhluk roh.
Yesus itu makhluk biologis. Itu benar. Sedangkan yang kau sembah itu roh. Roh. Yang kau sembah itu roh. Kejang-kejang. Kenapa kamu kejang-kejang? Kamu yang kejang karena kamu tidak mampu kemudian menjual Tuhanmu tanpa mengais-ngais Yesus utusan Tuhan untuk Bani Israel. Coba, yang datang kepada Paulus, Paulus sendiri mengatakan, di dalam kitabnya 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Selain dari Yesus yang dia beritakan, ada Yesus lain. Paulus yang mengatakan itu. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Jadi dua tokoh ini, Yesus Nabiullah yang datang kepada umatnya Bani Israel, mengatakan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus. Paulus juga mengklaim ada Yesus lain. Jadi ada dua Yesus, baik Yesus menurut Paulus maupun menurut Yesus yang asli. Selain itu, Kenapa saya katakan Yesus itu sebagai Yesusku? Karena Yesus yang datang kepada Bani Israel itu, kami mengenalnya sebagai Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen ini bukan Bani Israel. Kristen bukan Bani Israel. Kristen ini kelompok di luar Bani Israel yang mengusung kemudian iblis dengan memakai nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hari ini kita menyaksikan orang-orang Kristen di luar kaumnya Yesus memakai nama Yesus, dan ternyata mereka adalah penyesat. Makanya Kristen itu mati karena dosa. Makanya Kristen diusir oleh Yesus. buktinya Anda mengatakan Yesus yang mendatangi Paulus itu palsu. Buktinya apa? Bukti Ya. nih, bukti. Kata Yesus ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku anak yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil tapi bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Aku jawab. Sejak kapan Yesus berubah jadi Boleh bukan aku manusia? Boleh Silakan. aku jawab? Boleh aku jawab? Silakan Anda berbohong. Lanjut. Oke. Jadi sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, ya, itu bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kedatangan keberapa? Di situ Yesus berbicara kepada Paulus itu. Yeah. Bohong. Anda baca 1 Korintus 9 nomor 1. Anda baca. Bentar. Anda baca 1 Korintus 9 nomor 1. Apa kata Paulus? Aku melihat Yesus. Bukankah aku rasul? Bukankah aku ini bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan Kristen? Paulus mengaku melihat Yesus. Kata siapa dia tidak melihat Yesus? Dia melihat, tapi bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia apa? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat yang memakai namanya. Siapa itu penyesat? Iblis. Iblis ini manusia atau bukan? Bukan. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Beda dong dengan Yesus kami. Yesus kami manusia, anak seorang perawan suci, datang membawa hikmat kenabian dan hikmat Injil kepada kaumnya Bani Israel saja. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu ya memang juga ngaku Yesus sih.
Oke, ini Yesus loh. Nah, tengok nih, ini ada tato di pahaku. Padahal orang-orang pada saat itu orang Yahudi bukan menulis di paha, menulis di papan. Inri, raja orang Yahudi. Ini di paha, beda dong. Ayo, kalau udah ketahuan ternyata pengikut setan, ya jangan sombong lah. Semakin Anda bertahan, semakin nyata, semakin nampak, semakin ketahuan siapa kalian ini. Mumpung masih ada kesempatan sebelum mati dalam dosa. Boleh saya jawab? Apa yang kamu jawab? Oke. Kita buka dulu Kisah Para Rasul 9. Nomor Siapa 22. yang menjumpai Paulus itu? Siapa yang menjumpai Paulus itu? Iya, siapa yang dijumpai? Makanya dengar Siapa? aku baca. Siapa? Makanya dengar aku baca Kata ya. Yesus penyesat. Ya makanya dengar dong aku baca. Ya silakan. Jawab. Silakan. Silakan. Ya. Di sini kita baca mulai dari ayat 4 ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, jadi di sini kan mengapa engkau menganiaya aku? Kata Tuhan Yesus kepada si Paulus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Loh, makanya kita baca mulai dari Iya, ayat. dari mana? Dari Kita mana Anda baca tahu mulai kalau itu dari- Yesus? Dari mana? Nih, kita baca lanjut. Dari mana kalau itu Yesus? Ini jawabannya ada di bawah. Jangan Iya, makan dari potong-potong. mana Anda tahu kalau itu Yesus? Karena di sini aku Yesus yang engkau Nah, aniaya. sekarang menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama siapa? Makanya dengar, akulah Ya, Yesus. enggak. Yesusnya engkau mengatakan aniaya kepada itu. muridnya, iblis itu datang memakai nama siapa? Ayo, waspadalah kepada penyesat. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Ayo, makhluk yang datang kepada Paulus ini mengaku apa? Teliti kalau membaca. Di sini kan ada ditulis padang gurun. Hei, Ada ditulis padang gurun. Damsik. Perjalanannya ke Damsik. Ya, Emang Damsik perjalanan ke Damsik itu padang gurun. Coba tunjukkan, buka dulu peta Damsik sekarang. Padang gurun nggak ada. Sekarang 2000 tahun yang lalu. Ah, makanya baca yang benar. Cahaya Saya coba di dari dalam langit. kitab Raja-Raja itu jelas sekali dikatakan Damsik itu tadinya adalah padang gurun. Oke, bentar dulu Bang Juma, bentar dulu aku jelasin ya. Kasih waktu dong menjelaskan. Nah, Yesus yang asli mengatakan Yesus palsu itu ada di padang gurun. Berarti Yesus palsunya yang ada di padang gurun, ada di bilik, ada di goa. Nah, Dan sekarang yang sekarang ada di Paulus padang gurun. sekarang Jadi, Paulus bentar, mengaku bertemu dengan Yesus di mana? Ya makanya bentar dong. Jadi di sini yang di Damsik bukan Yesus tetapi Saulus. Kalau Yesus di Yang sini datang kepadanya, yang datang berupa kepadanya cahaya itu di loh, langit. yang datang kepadanya. Ya benar kalau membaca. Paulus bersaksi bertemu dengan Kristus di mana? Pertanyaannya dari mana Paulus tahu kalau itu Yesus? Oh, dia mengaku Kristus. Kan Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Kan begitu. Makanya Itu Oke. Itu nasihat Yesus kepada orang Yahudi kan? Itu nasihat Yesus. Berada di padang gurun, bukan Saulus, bukan manusianya yang di padang gurun. Yesus palsu itu yang di padang gurun, di bilik, di goa. Sementara di sini Yesus itu berkata berupa cahaya dari langit. Berarti bukan Yesus palsu, ya. Tetapi kalau cerita tentang Paulus ini,
Yesus itu sudah mati disalib, sudah bangkit dari kubur, dan dia sudah naik ke surga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, baru dia menjumpai Paulus, makanya dia berupa cahaya dari langit. Karena Oke. dia sudah naik ke surga. Sudah. Mulutmu selesai, itu, dia mulutmu menjadi bau. manusia. Mulutmu bau. Terlalu banyak kebohongan yang keluar dari mulutmu. Sekarang yang sekarang Anda yang menurut kurang Yesus, memahami, Anda sekarang yang kurang- menurut Anda yang Yesus, kurang memahami. menurut Yesus yang datang setelah dia pergi, setelah dia terangkat ke langit siapa? Apa? Menurut Yesus dalam Yohanes 16, dia harus pergi sebab kalau dia tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Itu siapa yang datang setelah Yesus? Iya, penolong lain itulah yang turun ke Paulus. Nah, siapa itu penolong lain? Kudus, itu Roh Kudus, Roh Kudus atau Yesus? roh kebenaran diutus. Yang datang itu Roh Kudus atau Yesus? setelah Yesus berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus menurut kau adalah Roh Kudus. Nah, siapa yang datang kepada Paulus? Lu katanya yang datang Roh Kudus. Kok yang datang Yesus? Pembohong, penipu, penyesat. Kata Yesus, yang datang setelah aku itu adalah Roh kebenaran, penghibur lain, bukan aku. Oke, begini. Ternyata yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Kopla. Waktu jawab. Bunda Mila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena begini Juma, begitu banyak Islam Udahlah, nanti udah. masuk neraka kamu buat. Ya. Mulutmu bau, mulutmu bau, terlalu banyak kebohongan. Terlalu banyak kebohongan yang keluar dari mulutmu. Iblis tua, ular naga tua. Terlalu banyak kebohongan dan kebodohan yang kupelihara itu terlalu kental di otak kau itu. Menurut Yesus, saya ulang lagi. Menurut Yesus yang datang setelah dia, penyesat lain. penolong lain atau Yesus? Juma. Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Kau tertawa dalam kesesatanmu, itu hakmu. Tapi cobalah sedikit kau waras berdiskusi, itu waras. Pakai otakmu. Coba kau pakai otak. Menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, penolong lain atau Yesus? Oke, Yesus itu kan menjumpai Paulus berupa cahaya. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus, Yang masuk penolong lain atau Yesus? Kudus. Woi, jin setan tua Yang masuk yang ke datang, tubuh Paulus mengajari Paulus itu yang Roh datang setelah Yesus terangkat. Yang datang setelah Yesus terangkat itu penolong lain atau Yesus? Menurut Yesus. Dua-duanya. Udah gila ini. Udah gila, turunkan dia. Udah teman-teman, jangan kita paksakan orang gila ini berbicara lagi di sini. Tendang sepak bokongnya ke neraka, dia cocok di neraka. Dua-duanya katanya. Cobalah lihatlah tipunya itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yubsirun. Orang kafir itu adalah pahlawannya setan. Setan itu memiliki pahlawan. Pahlawannya itu Burasmi. Ajaran setan akan tetap diajarkan oleh pahlawan-pahlawannya, penolong-penolongnya. Tujuannya
mereka mengajak manusia kemudian untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi dengan melantik makhluk yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Dalilnya, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Berarti menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, yang datang penolong lain. Tanya Rasmi, siapa yang datang menurut Yesus setelah dia terangkat ke langit? Penolong lain atau Yesus? Dua-duanya. Dua-duanya. Bahlul, dasar penghuni neraka. Kalau kau tidak bertobat resmi, nerakalah tempatmu dan kau kekal di dalamnya. Mudah-mudahan, tapi sulit sih kalau manusia karakter kayak kau itu bisa sadar. Tapi ya saya serahkan kepada Allah, mana tahu. Tapi sulit. Saya tidak ridha kalau orang seperti kau itu bisa selamat, bisa dapat hidayah. Ya maksudku geli-geli aja gitu, nggak masuk di logikaku gitu loh. Penyesat kayak kau itu bisa dapat hidayah itu agak berat kurasa. Oke, silakan yang lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan.